Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, ketemu kembali dengan Bapak ya di materi tentang ASC ya, ASC. Nah, sebelum masuk materi, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Bapak absen dulu ya untuk hari ini. Abdurrahman Siddiq, Saufi, Sheila, Jahra. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, ya semoga kita dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Bapak ada gambar nah di sini. Menurut kalian apa gambar apa ini ya? Wi-Fi. Orang yang menggunakan Wi-Fi. Gratis, ya. Ada perangkat apa aja yang terhubung di sini? Ya banyak ya. Nah Wi-Fi ini terhubung kemana? Nah internetnya dari mana? Dari mana? Ya modem. Modem itu berupa apa? Ya perangkat. Media ya. Jadi kalau kalian ingin me-Wi-Fi harus ada apa dulu? Apa? Jaringan. Gini, kalian punya HP? Ya. Coba tunjukkan HP-nya. Ya, HP-nya. Sekarang aktifkan yang satu hotspot, yang lainnya Wi-Fi. Yang jadi hotspot siapa? Ya. Sudah. Yang jadi Wi-Fi udah ya, yang jadi hotspot udah. Coba sambungkan. Sudah, Pak. Sudah tersambung. Sudah tersambung. Coba cek yang menggunakan Wi-Fi. Dia mendapatkan IP enggak? Dapat IP. Kenapa? Kalian mengisi IP-nya enggak? Ada. Kenapa bisa? Karena otomatis ya. Otomatis. Karena ada apa? Bukan DNS tapi DHCP. Nah ini akan kita bahas ya, yaitu tentang DHCP. Nah di sini konsep instalasi dan konfigurasi DHCP. Yang tadi ya DHCP. Nah di sini Bapak akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran ya. Jadi siswa memahami konsep DHCP, mampu instalasi servis, konfigurasi dan pengujian konfigurasi DHCP server nantinya ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya, tujuannya kalian dapat menjelaskan DHCP server, lalu menentukan cara instalasi DHCP server, lalu melakukan konfigurasi DHCP server. Terakhir adalah menguji DHCP server ya. Nah ini adalah kedepannya yang akan kita pelajari. Nah yang tadi kenapa klien bisa mendapatkan IP secara otomatis saat kita terhubung dengan hotspot ya. Kliennya berupa Wi-Fi. Nah di sini kita menggunakan DHCP. Apa itu DHCP? Coba ada yang bisa bacakan? Yuk bacakan. Silakan Arya. Dynamic Host Protocol (DHCP) adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan dan menyebarkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah ini ya. Jadi DHCP itu adalah sebuah protokol yang memberikan alamat secara otomatis, alamat IP ya. Ke klien seperti tadi contohnya saat kita menggunakan hotspot dan Wi-Fi.
Berarti fungsinya kalian tahu nggak apa itu DHCP? Membagi IP secara otomatis. Terus ada lagi? Apa? Meminjamkan IP. Nah ini ya. Jadi di DHCP pun ada yang dinamakan dengan peminjaman atau DHCP lease. Fungsinya untuk apa? Kenapa harus dipinjamkan? Karena tidak permanen, tapi bisa juga kita membuat permanen. Ya. Karena IP address bisa dipakai untuk yang lain karena IP-nya terbatas. Ya, betul ya. Ya, benar ya. Ya. Di sini Bapak akan melakukan pengujian ya. Tadi untuk DHCP kita menggunakan paket tracer. Di sini ada 1 buah server. Di sini ada 5 buah PC. Nah, di sini ada sebuah switch ya. Switch, kita pakai switch. Nah, di sini kita coba hubungkan. Nah, di sini ada 5 PC dan ada 1 server. Syarat jaringan terhubung apa? Ada IP address ya. Nah, untuk mendapatkan IP address itu ada 2 cara. Yang pertama kita ketik manual, yang kedua kita menggunakan DHCP. Seandainya PC-nya banyak, kalau kita menggunakan manual itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kalau kita menggunakan DHCP, nah ini contohnya ya. Di sini ada PC 1, 2, 3, 4, 5 ingin terkoneksi. Nah, kita tinggal menggunakan konfigurasi dari ini ya, dari server. Contoh di sini kita setting servernya dulu. Kita sudah mengkonekkan 5 komputer. Nah, semuanya udah mendapatkan IP dan IP yang terhubung itu tidak hanya IP aja, dia mendapatkan elemen gateway, terus apa? DNS, apa lagi? Subnet, masnya ada ya. Nah ini contohnya saat kita menggunakan DHCP. Paham ya? Ya. Nah kita lanjut ya. Nah ini tadi fungsi dari DHCP ada berapa? 4. Yang pertama adalah mengelola dan menyebarkan IP address. Yang kedua, memperbaharui IP address secara otomatis. Yang ketiga, mencegah IP konflik. Yang keempat, mendorong kembali menggunakan IP address. Nah, itu kelebihan DHCP. Itu ada yang dinamakan dengan tadi ya penyewaan. Jadi penyewaannya berapa lama? Contoh, Bapak akan contohkan ya. Nah, contoh kita akan menambahkan sebuah IP, sebuah komputer baru. Nah, di sini. Ini bisa dapat IP nggak? Menurut kalian yang satu ini, kalau kita sambungkan? Bisa. Coba kita cek. Kita buktikan ya. Karena tadi kita setting hanya 5 PC DHCP-nya. Kalau kita tambahkan baru, bisa nggak? Nah, ini dapat IP-nya nggak? IP-nya berapa? 169 ya. Harusnya 192. Berarti dia tidak mendapatkan IP. Kenapa? Karena kita atur servernya untuk 5 PC. Seandainya kita hapus salah satu di sini, kita diskonekkan. Apakah ini bisa connect nggak? Bisa, benar. Kita buktikan. Nah, kita cut dulu ya jaringan yang ada di sini. Nah, kita cut dulu IP-nya. Nah, ini kan otomatis dia tidak akan bisa mempunyai IP ya. Tadi IP-nya 2 ya. Tadi IP-nya 2. 192, 168, 1.2. Nah, sekarang DHCP. Dia tidak akan terhubung ya, terputus. Yang ini dapat nggak?
Dapat. Coba kita ini settingkan. Nah, kenapa nggak dapat? Karena IP-nya udah dipakai. IP-nya sudah dipakai. Dan itu pun ada batas waktu. Di sini batas waktunya 10 menit. Jadi otomatis dalam waktu 10 menit, walaupun ada komputer lain yang mau masuk, itu tidak akan bisa terhubung. Ya, harus menghabiskan dulu waktu list time-nya 10 menit karena IP yang tadi diberikan ke klien itu masih tetap ada di klien yang tadi terdaftar. Ya. Nah, udah nempel selama 10 menit, udah nempel di perangkat yang dipinjamkan tadi. Nah, itu ya. Nah, itu masalahnya kita sudah selesai. Kita coba kita buktikan lagi ya. Ini baru berapa menit kita konekkan. Nah, di sini masih nggak ada ya. Nah, coba kita masuk yang ini. Kita konekkan yang ini. Nah, saat kita konek, ini yang satu dia akan mendapatkan IP yang semula, yaitu 192.168.1.1. Itu ya. Jadi setiap perangkat yang terhubung di jaringan DHCP, di server DHCP, dia akan dicatat bahwa dia akan mendapatkan IP selama batas waktu penyewaan. Kalau batas waktu penyewaannya itu belum habis, itu akan tetap dipakai walaupun dia tidak terhubung. Jadi saat dia terhubung, dia akan mendapatkan IP lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan untuk IP itu. Jadi saat IP tidak digunakan, itu yang lain kalau ada yang masuk itu nggak, kalau IP-nya udah habis di server itu tidak akan bisa masuk juga. Terus ketika ini misalkan kayak tidak batas waktu menitnya kan tadi kan 10 menit Bisa. tidak ada kan bisa. Bisa kita setting. Nah, bisa kita setting berapa lama list time atau penyewaan yang nanti akan diberikan. Bisa nanti 10 menit, kita setting 1 jam, kita setting 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau permanen itu bisa. Tergantung kita admin yang bisa menyeting. Kalau mungkin Pak, jadi nanti kalau misalkan dia lepas terus yang lain masuk bisa? Bisa, kalau kita settingnya beberapa detik ya, 1 detik atau 2 detik ya. Berarti otomatis saat dia terputus, yang lain ada masuk, dia bisa apa. Tapi kelemahan kekurangannya apa? Kalau seandainya ada hacker nih, yang dari luar nih, ternyata komputer kita terputus sebentar. Otomatis kalau terputus, klien yang dari luar itu akan bisa masuk. Dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, itu dari segi keamanan emang kurang juga ya. Tapi emang dari segi konektivitas itu emang lebih cepat. Jadi walaupun ada komputer yang nggak masuk, dia waktu masuk. Tapi kan kita tergantung admin kita menyeting untuk komputer di sebuah ruangan itu berapa. Nah, itu. Di setting wifi-nya. Nanti kita akan belajar tentang setting wifi-nya, ya. Nah, ini udah paham ya. Jadi fungsi dari DHCP. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Nah, cara kerja DHCP server. Nah, di sini cara kerjanya ya. Di sini ada beberapa tahap. Jadi ada 4 tahapan dalam cara kerja bagaimana klien bisa terkoneksi ke server. Ya, jadi cara kerja dari DHCP itu adalah DORA. Discover, Over, Request, Ask. Nah, ini kita masuk ke bahasan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita praktek ya. Nah, di praktek di sini Bapak ada LKPD mengerjakannya ya. Coba per kelompok. Ini diatur udah ada kelompok 6 ya. Coba cek. Nanti dikasih nama kelompoknya. Kalian pelajari materinya. Silakan kalian buka Debian-nya ya. Buka Debian-nya. Debian-nya dibuka. Dinyalakan komputernya, Debian-nya dibuka.
Nah, untuk instalasi kita harus masuk root dulu ya. Kita perintahnya su. Cek langkah pertama kita instalasi ISC DHCP server ya. Nah, baru kita setting di config-nya ya. Di config-nya itu ada di nano etc DHCP d.conf. Kita praktekkan dulu sama Bapak ya, nanti kalian yang praktekkan. 192.168.1.0. Nah, di sininya netmasknya kita masukkan 0. Kita buktikan. Nah, cara membuktikannya kita masuk ke komputer klien. Nah, komputer klien Bapak ini kan yang ini ya. IP-nya di sini koneksinya tadi tkj.net ya. IP-nya 198.1.2. Subnet-nya 2256 dan ini untuk listnya di sini hanya 10 menit ya. Nah, dapat gateway-nya, DHCP servernya dan DNS-nya ini udah dapat. Ya. Jadi ini otomatis. Paham ya? Sekarang kita praktekkan. Ya, ada di apa? Di LKPD. Coba cek kalian langkah-langkahnya. Ya. Coba di sini aja duduknya. Langsung. Ada nih majunya Pak. Najwa anak maju Pak, Najwa. Jujur. Ayo silakan. Jadi bisa kalian sambil coba ya, sambil perhatikan ke depan. Nah, yes. Oh, itu harus ada CD-nya ya. Nanti sudah? Simpan. Ctrl X. Yes. Baru yang kedua adalah setting dari DHCPD. Nah, di sini Bapak akan ganti ya. Yang tadinya IP-nya itu kita masukkan ke network 10.10.10.29. Yo, gimana caranya? Tulis. Berarti 29 berapa? Benar ya, 248? Ya, tanda intinya pagernya dihapus dulu semua. Untuk domain name-nya bisa www.tjkt.net. .net aja. Berarti routernya berapa? Berapa? Titik berapa? 9. Nah, untuk broadcastnya berarti berapa nih? Siapa yang tahu broadcastnya? Berapa? 15. Soalnya broadcast itu harus ganjil ya. Nah, ini untuk default lainnya Bapak ini kan 1 jam. Berapa? List time-nya 1 jam. 3.600. Hah? Coba simpan. Per detik ya, 3.600 detik itu 1 jam. Save. Save. Yes. Enter. Sekarang apa? Selanjutnya restart. Nah, pilot. Kenapa pilot? Karena apa? Ada yang tahu? Kenapa ini pilot? Yo, ada yang tahu? Apa? Alamat servernya. Alamat servernya berapa? Coba cek IP spasi A. Alamat servernya berapa?
Hah? Tadi di sana berapa? Nah, berarti apa yang harus diganti? Berarti harus diganti dulu servernya, menyesuaikan dengan interface yang akan kita gunakan. Yo, berarti masuk ke bukan di sana. Berarti masuk perintahnya untuk mengganti IP address bisa masuk ke nano spasi etc spasi / network / interfaces S. Nah, entar. Nah, ganti addressnya tadi jadi 10. Nah, 10.10.10.9. Tadi ada 9. Kalau network baru 8. Nah, error nggak? Nggak, karena tadi antara interface IP server dengan pas kita setting di DHCP itu berbeda, makanya terjadi kesalahan. Coba cek kita dapat nggak? Coba cek itu networknya. Nah, network yang tadi, yang ini. Nah, networknya. Coba double klik. Detail. Nah, belum masuk ya. Close lagi. Nah, sekarang udah masuk detail. Nah, ini udah masuk ya. Sekarang udah masuk untuk connectionnya tkj.net, IP addressnya 10.10.10, subnet masknya 25.25.25.4.248. Untuk list time-nya di sini 1 jam ya, dari jam 9 sampai jam 10. Gateway-nya 9, servernya 9 dan jadi di sini udah connect. Nah, itu adalah untuk cara mengkoneksikan. Udah berhasil ya. Jadi tinggal kalian nanti coba secara mandiri ya. Untuk kelompok 1 sudah bisa mempraktekkan di depan. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak. Ada ya. Masukkan internet kan. Kalau ini tuh enable to rocket package it SPDN server. Nah, tadi Pak, enable nih Pak. Apa? Ini yang punya dikit. Oh ya, nanti kita pelajari. Nah, di sini selain dari penilaian tadi per kelompok ya, Bapak cek di sini nanti juga ada penilaian dari sikap kalian ya. Jadi tidak hanya kemampuan kalian dalam dalam praktek atau dalam teorinya, tapi sikap kalian pun itu Bapak nilai. Ya, kayak di sana ada yang lagi main HP, Bapak nilai bahwa dia sedang main HP, atau yang lagi ngobrol. Ya, yang membantu teman itu Bapak nilai juga, tapi yang membantu temannya ngobrol itu Bapak nggak akan nilai. Ya, malah mengurangi nilai jadinya ya. Nah, nanti ada dari sikap ya. Sikap kalian aktif dalam pembelajaran, ada kerja kelompok, terus ada toleransi tetap pemecahan masalah. Nanti ada kerjasamanya. Ini ada beberapa penilaian yang akan nanti Bapak lakukan. Ya, selain pengetahuan, ya. Nah, belum ada, Bapak belum ini. Nanti di sini Bapak cek, ya. Contoh tadi ada yang ngobrol, Bapak akan masukkan bahwa siswa ini ngobrol selama pembelajaran Bapak. Yang aktif Bapak akan masukkan juga. Ya. Selain pengetahuan, praktek, sikap pun Bapak akan nilai. Ya, ada yang ditanyakan untuk materi Bapak? Pak, kalau yang tadi Pak, Gimana? enable to located. Oh iya, nanti Bapak bahas. Bapak bahas setelah ini. Ada yang ditanyakan? Coba sekarang karena kita sudah materinya udah selesai, coba dirangkum. Siapa yang mau menyimpulkan dari bahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir? Silakan.
DHCP server, cara menyeting, jadi tadi DHCP server itu. Ya. Cara menyetingnya. Ya, tentunya. Ada lagi? Ya, bagus ya keluar ya. Ya. Berdiri ya, berdiri. Ya, silakan. Berdiri. Jadi hari ini kita belajar tentang DHCP atau Database Protocol, yaitu menghubungkan suatu fisik server dengan alamat IP yang secara otomatis yang diberikan oleh servernya. Ya. Jadi caranya dari komputer request ke server, lalu server menerima request tersebut lalu mengirimkan IP yang sudah disediakan oleh server tersebut disambungkan. Sambungkan. Ya, bagus ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Nah, di sini ya, di sini kita udah membahas tentang DHCP. Nah, kedepannya materi selanjutnya kita akan membahas tentang DNS, ya, atau Domain Name Server. Ya, nanti berhubungan juga, karena kalau klien tidak terhubung ke server menggunakan DHCP, nanti DNS tidak akan terhubung juga. Ya, jadi kayak ini tidak terhubung ke internet, otomatis nanti saat konfigurasi DNS itu nggak akan terhubung. Seperti itu. Jadi setiap materi yang Bapak terangkan ini akan terus berlanjut dan saling berhubungan. Ya. Ada yang tanyakan? Untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan, untuk materinya untuk pertanyaannya kalian jawab dulu ya. Jawab dulu, nanti kumpulkan ke Bapak. Ya, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.